Persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung, memiliki lebih dari 40.000 jam waktu tonton publik valid dalam 12 bulan terakhir, memiliki lebih dari 10.000 subscribers. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2020. Beneran nggak sih? Yuk kita bahas. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku akan bahas tuntas terkait dengan isu peraturan monetisasi terbaru. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi di sini di video kali ini aku bakal ngebahas tuntas, bakal kayak ngejawab gitu kan rasa penasaran kalian yang bikin panik, terutama para konten kreator pemula atau YouTuber pemula. Karena cukup lama gitu ya, aku tuh sebenarnya udah dapet pertanyaan dari kalian, Kak emang bener ya untuk syarat terbaru monetisasi yaitu minimal punya 10.000 subscribers dan juga 40.000 jam waktu tonton publik dalam waktu 12 bulan terakhir. Nah awalnya itu cuma 1-2 orang yang nanya, terus aku kayak ya udahlah aku diemin dulu aja karena mungkin ya dia keliru lah atau mungkin kayak sekedar iseng nanya-nanya doang kayak gitu kan. Akhirnya pas beberapa hari lalu aku itu kan suka ya ngadain Q&A di Instagram aku. Jadi buat kalian yang belum follow sekarang juga @adlina22 karena di situ aku biasanya secara berkala suka ngadain Q&A, jawab seputar YouTube atau yang lainnya. Nah tiba-tiba di kolom questionnya itu banyak banget yang nanya, Kak emang beneran ya kalau misalkan peraturan monetisasi itu ada yang baru gitu kan dan akan berlaku per September 2020 ini. Itu kurang lebih kayak lebih dari 3 orang yang nanya kayak gitu kan. Akhirnya aku notice dong. Setelah aku notice, aku sebenarnya sempet ragu gitu awalnya. Masa sih peraturannya dari yang awalnya cuma 1.000 dan 4.000 terus tiba-tiba langsung lompat jadi 10.000 subscribers dan 40.000 waktu jam tonton gitu kan. Terus awalnya juga aku diemin dulu, tapi ternyata kok makin banyak yang nanya. Akhirnya karena aku penasaran gitu kan, aku sempet nge-DM beberapa orang yang nanyain pertanyaan tersebut gitu kan. Aku nanya kayak tahu dari mana, terus boleh nggak minta infonya, dapat dari mana, mungkin kalau ada link beritanya itu bisa dikirimin ke aku kayak gitu. Dari beberapa orang yang aku DM dan aku tanyain gitu kan dapat informasinya dari mana, ternyata ada 2 orang yang kirimin kayak screenshot atau dari hasil informasi dari komputer kayak gitu kan. Dan katanya informasi ini tuh udah tersebar di grup-grup YouTuber pemula, termasuk juga salah satunya kayak grup Facebook. Kan aku emang nggak pernah ya join di grup kayak gitu. Jadi kalau misalkan dapat informasi itu pasti dapetnya dari kalian gitu. Ini aku bacain tampilan yang aku dapatkan dari mereka terkait dengan persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung. Jadi ini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu kebijakan monetisasi YouTube merupakan kumpulan kebijakan yang memungkinkan Anda melakukan monetisasi di YouTube. Jika Anda partner YouTube, perjanjian Anda yang mencakup kebijakan partner program YouTube mengharuskan Anda mematuhi kebijakan monetisasi ini agar berpotensi menghasilkan uang di YouTube. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, harus tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube tersedia. Yang ketiga, memiliki lebih dari 40.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Kemudian yang keempat, memiliki lebih dari 10.000 subscribers. Kemudian yang kelima, memiliki akun AdSense yang ditautkan. Dan yang keenam, peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2020. Pas aku baca ini peraturan, dari segi tampilan, jujur ya, kalau misalkan aku orang awam, mungkin yang aku kayak baru nge-YouTube sebulan, 2 bulan, atau kayak baru bentar gitu, aku akan lihat tampilan ini mungkin akan percaya, karena ini tuh tampilannya seperti tampilan peraturan YouTube yang suka dipasang secara resmi sama YouTube gitu ya, di bagian support google.com. Tapi akhirnya aku ya nggak mau langsung percaya gitu aja dong. Aku akhirnya mencoba dulu nih untuk searching di Google dengan kalimat persis yang ada di tampilan yang followers aku kirim kayak gini kan. Dan ternyata aku udah ketik kalimatnya persis sepersis-persisnya, tapi di Google tuh nggak muncul sama sekali. Dan itu aku mulai ragu gitu kan. Biasanya kalau peraturan YouTube itu pasti akan update banget tuh di bagian
YouTube Help atau di bagian kayak support.google.com dengan aku mengetik kalimat-kalimat yang persis gitu kan. Tapi ini benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi di sini aku kayak mulai ragu. Oke, mungkin ini ada kekeliruan atau ada berita-berita atau isu-isu yang bikin panik gitu kan para konten kreator pemula. Dan keanehan ini juga berlanjut pada saat aku minta dari followers aku yang dia mengirimkan gambar ini gitu kan, untuk minta nggak sekedar cuma gambar tapi aku mau linknya gitu kan. Karena kalau cuma gambar kan bisa aja orang iseng nge-share dan itu akan di forward ke banyak orang gitu kan. Tapi kalau untuk link itu kan benar-benar kita bisa ngeliat kayak linknya tuh apa, valid atau enggak, beneran dari YouTube resminya atau enggak gitu kan. Dan feeling aku tuh sebenarnya ya kayak ngerasa kayaknya nggak mungkin deh YouTube sekejam itu gitu kan. Kayak peraturan 1000 subscribers dan 4000 jam tayang aja tuh menurut aku itu peraturan yang cukup baru kan, yang diupdate dari peraturan sebelumnya. Masa sih sekarang gitu kan, apalagi ntar September gitu isunya 2020 bakal ada peraturan yang kayak gitu. Dan menurut aku itu berbanding terbalik banget sama misinya dari community manager YouTube-nya aku. Nah, buat kalian yang belum tahu, aku itu kan sekarang dipilih YouTube sebagai kontributor video YouTube. Jadi karena channel aku ngebikin tutorial, ngebikin tips seputar YouTube, itu diharapkan YouTube tuh makin banyak konten kreator pemula yang bergabung jadi YouTuber atau konten kreator di YouTube gitu kan. Kalau misalkan syaratnya jadi 10.000 subscribers, terus juga jam waktu tontonnya jadi 40.000, itu kayaknya berbanding terbalik banget tuh. Di saat YouTube pengen banyak orang yang bergabung ke YouTube, tapi kok syaratnya kayak berat banget gitu kan kalau misalkan emang persyaratan itu benar. Jadi akhirnya tanpa pikir panjang, daripada kayak banyak berspekulasi, aku pun juga nggak dapat link informasinya dengan valid gitu kan, daripada nanti makin banyak orang-orang yang panik, yang kayak malah down atau segala macam. Akhirnya aku tanya langsung sama community manager YouTube aku. Nah, buat kalian yang belum tahu kan, aku udah jelasin tadi ya, aku tuh sebagai kontributor YouTube gitu kan, kalian bisa cek aja videonya aku. Nah, di situ aku punya kayak manager, community manager gitulah. Jadi aku kalau misalkan punya permasalahan, keluhan atau pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang mungkin aku sendiri belum tahu jawabannya gitu kan, daripada aku sotoy, nah mendingan aku tanya sama manajer aku itu. Akhirnya langsung lah aku chat salah satu community manager YouTube-nya aku, Karyuben. Jadi aku ngasih tau gitu kan kalau ada berita-berita seputar peraturan YouTube yang terbaru itulah gitu. Kalau aku pengen konfirmasi gitu, karena aku cari pun nggak nemu masalahnya. Dan jawaban respon dia itu pertamanya adalah, dapat dari mana ini? Kayak gitu. Dia aja yang orang YouTube, yang emang karyawan YouTube yang kerja di YouTube, kayak sampai nanya dapat dari mana ini gitu kan. Saking mungkin kagetnya, kayak apaan sih nih info isu kayak gitu kan. Nah, jadi Karyuben itu bilang untuk mengingatkan aku dan mengingatkan kalian semua kalau sebaiknya jangan langsung dipercaya. Itu takutnya adalah website scam. Terus aku tanyakan, website scam tuh semacam apa sih? Kayak penipuan kah atau apa gitu kan. Terus kemudian kata Karyuben, iya, itu memang terlihat seperti website bantuan asli. Banyak link-link untuk cek verifikasi dan lain-lain. Takutnya websitenya tipu-tipu nih linknya, nanti malah ujung-ujungnya ke-hack. Misal kalian ngeklik salah satu link yang ada di website tersebut gitu kan, terus itu akan mengarahkan kayak hack gitu loh. Nanti akun channel YouTube kalian atau mungkin akun Gmail, Google dan lainnya itu ke-hack kayak gitu. Jadi si Karyuben ini juga bilang sama aku kalau misalkan nanti aku dapat linknya untuk share ke dia. Nah, tapi sayangnya aku dari followers itu nggak dapat sama sekali. Mungkin buat kalian yang punya linknya, itu bisa langsung aja DM ke Instagram aku atau email aku di tanyaadlina@gmail.com. Jadi supaya makin jelas lagi, makin clear lagi. Jadi kesimpulannya adalah karena memang tidak ada follow up lagi dari Karyuben, community manager YouTube aku, terkait dengan isu yang gak jelas ini, dan linknya pun kayak gak ada gitu kan, kebenarannya pun juga tidak bisa teruji. Di bagian support Google tuh juga gak ada, karena pasti ya kalau misalnya ada info-info terbaru, apalagi ini kan info kayak peraturan monetisasi, itu pasti banget akan ada di support google.com. Tapi ini tuh gak ada aku cari. Jadi gak usah panik buat kalian mungkin
yang udah ngedapetin informasi ini sejak lama gitu kan, tenang aja, YouTube tuh aku yakin gak akan sekejam itu. Justru tuh YouTube kayak pengen semakin banyak orang yang bergabung gitu loh di YouTube. Jadi kalau misalkan syaratnya susah kayak gitu, menurut aku sangat memberatkan banget. So, nggak usah panik lagi. Kalau kalian tahu informasi ini, jangan disimpan sendiri. Please share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya informasi itu tuh belum teruji kebenarannya, karena emang beneran kayak aneh banget gitu nggak sih? Kayak belum ada bukti yang valid segala macam. Dan aku sangat menyayangkan kalau misalnya ada orang yang iseng untuk nge-share hal kayak gini, karena kayak apa ya, ini tuh aku aja tuh ngebacain DM dari kalian yang tahu hal ini itu kayak ngerasa down banget kak, aduh berat banget sih, 1000 subscriber dan 4000 jam aja tuh udah berat banget, tapi kenapa ini kayak ditambah gitu kan. Ini kayak justru apa ya, bisa menurunkan semangat dari para konten kreator pemula gitu ya. Mungkin awalnya semangat banget nih bikin konten gitu kan, dan mungkin aja bisa dikit lagi tuh mereka tercapai 2 syarat yang valid yaitu kan, tapi karena ada info ini bisa aja mereka kayak down, sedih atau segala macam. Ya please banget buat orang-orang mungkin yang apa ya, lebih ngerti masalah kayak gini, gak usah dibikin kayak isu-isu yang besar-besar apa segala macam, gak usah iseng, gak usah nge-share apa ya, ke banyak orang juga gitu kan kalau misalkan informasinya belum valid. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian nih dapat berita-berita atau isu-isu yang sekiranya bener nggak sih nih, valid nggak sih nih, kalian bisa email aku aja ke tanyaadlina@gmail.com. Insya Allah kalau misalkan aku buka email gitu kan, aku coba untuk cari dan aku coba cari untuk konfirmasi langsung ke orang YouTube-nya. Jadi biar kita juga nggak sama-sama saling spekulasi gitu kan, bikin panik iya tapi solusinya nggak ada gitu. Oke, gitu aja video penjelasan aku terkait ini. Jadi buat kalian nggak usah khawatir, tetap semangat bikin konten video, dan semoga bisa cepat tercapai persyaratan monetisasi yang asli, yaitu 1000 subscribers dan juga 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir. Semangat terus ya, dan semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video.